Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Taskia Samsadila, saya dari mahasiswa Kabupaten Jogja. Kedatangan saya di sini melakukan edukasi mengenai PHBS, ya Ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, tentang yang khususnya itu tidak boleh merokok di dalam rumah. Ini sebelumnya suaminya Ibu ke mana ya? Sekarang sedang membahas kerja. Oh iya, jadi ini edukasinya saya edukasikan untuk Ibu ya, karena sebagai yang menghirup asap rokok biasanya di rumah itu biasa suaminya merokoknya di dalam rumah atau di luar ya? Sebenarnya di dalam rumah. Oh iya, begitu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa sih rokok itu? Sudah mulai. Oh, jika sudah, di sini saya akan jelaskan yang pengertian yang lebih lengkapnya lagi ya Ibu. Saya juga ada leaflet, bisa sambil dibaca. Jadi rokok itu adalah salah satu produk tembakau yang biasanya tuh dibakar, dihisap ataupun dihirup. Termasuk rokok seperti kretek, rokok putih, kemudian rokok cerutu, dan masih banyak lainnya. Yang dihasilkan dari rokok ini tuh biasanya dari tanaman Nicotiana tabakum atau Nicotiana rustica, dan spesies lainnya ada banyak tuh spesiesnya. Biasanya itu disebut dengan tembakau. Di dalam tanaman itu mengandung ada nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Biasanya emang dari tanamannya itu tidak ada nikotin sama tarnya. Karena Ibu di sini kan sering bapaknya merokoknya di dalam rumah ya kan Bu. Nah Ibu tuh jadinya perokok pasif. Nah perokok pasif itu Ibu sebelumnya sudah tahu belum? Belum tahu. Oh ya, jadi perokok pasif itu adalah seseorang yang merokok tetapi terpapar sama asap rokok yang dari orang yang merokok itu. Dia nggak merokok Bu. Nah jadi karena tinggal di dalam satu ruangan kan, jadi biasanya setiap hari itu terhirup asap rokok terus. Dari penelitian itu banyak mengatakan perokok pasif ini makin mempunyai resiko bahaya yang lebih tinggi, lebih parah daripada yang perokok aktif Bu, terkena penyakit jantung. Dikarenakan zat-zat yang telah terhirup 4-6 kali jauh lebih banyak dari perokok aktif. Nah itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian di dalam rokok itu juga ada zat-zat berbahaya ya. Ini bisa dibaca, zat-zat berbahayanya itu ada nikotin. Jadi nikotin ini mengandung bisa mengefekkan kecanduan Bu. Jadi mau terus-terusan gitu. Kemudian ada tar, nah bahan dasar pembuatan aspal kalau itu Bu. Dia dapat menempel di paru-parunya kita dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kemudian yang ketiga itu ada karbon monoksida. Ini gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen di dalam tubuh kita. Ibu, yang keempat itu ada zat karsinogen. Ya, zat ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kemudian yang kelima ada zat iritan. Ini biasanya dapat menyebabkan batuk. Jadi kalau ibu tuh batuk, biasanya penyebabnya itu dari zat iritan ini. Ini Bu, sebenarnya zat-zat yang berbahaya di dalam rokok itu banyak, tapi yang paling berbahaya itu ada di antara 5 ini Bu. Selanjutnya, Ibu sudah tahu belum bahaya dari asap rokok itu? Belum. Jadi bahayanya itu Ibu bisa terkena penyakit paru, kemudian penyakit jantung, kemudian berbahaya terhadap kandungan Ibu, nanti bisa keguguran. Kemudian yang keempat tuh ada menyebabkan masalah pernapasan kronis pada anak Ibu. Yang kelima menyebabkan penurunan fungsi paru. Jadi Bu, ini kan Ibu sebagai perokok pasif. Nah, saya ada tipsnya bagaimana cara supaya Ibu bisa menghindari asap rokok. Nanti Ibu juga bisa baca-baca di rumah ya. Ini ada caranya itu menghindari perkumpulan orang-orang yang merokok. Lebih baik mencari tempat lain yang bebas dari asap rokok. Kemudian ada mengingatkan secara sopan apabila melihat orang yang merokok di sembarangan tempat, sekaligus sudah ada peringatan bebas asap rokok. Terus mengingatkan keluarga atau orang lain ya, seperti suami Ibu tadi bisa Ibu ingatkan untuk tidak merokok di dalam rumah karena asapnya dapat menyebar ke seisi rumah. Kemudian saat berada di tempat umum, usahakan untuk memilih ruangan bebas asap rokok
dewasa itu dia bebas asap rokok, Bu. Dan tips yang terakhir, Ibu, ada menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap rokok. Baik, Ibu, ini tadi saya sudah selesai menyampaikan materi edukasi saya. Sebelumnya apakah Ibu sudah paham? Apakah sudah mengerti dengan yang saya sampaikan? Paham, Mbak. Tapi saya mau tanya, Mbak, gimana caranya supaya diri saya itu bisa berhenti merokok ya, Mbak? Oh ya, jadi Bu, saya ada tips ya, Bu, dari saya. Yang pertama, itu Ibu bisa mengasih tahu sama suami Ibu yang tadi saya sudah sampaikan bahaya dari merokok itu ya, Bu. Ibu bisa kasih tahu kalau bahaya itu bukan sama merokoknya saja, tetapi sama yang menghirupnya, malah lebih berisiko lebih banyak. Kemudian yang kedua itu Ibu bisa mengasih tahu sama suami Ibu untuk mengurangi jumlah rokok dari biasanya. Kemudian yang ketiga itu Ibu bisa mengganti rokok dengan permen. Gak apa-apa Ibu nyetok permen banyak, setidaknya kan nanti suami Ibu bisa berhenti merokok kan. Kemudian yang terakhir, meskipun jikalau suami Ibu tidak bisa berhenti merokok, nanti Ibu bisa sarankan untuk merokoknya jangan di dalam rumah ya, merokoknya di luar rumah saja. Begitu Bu, apakah sudah paham? Paham, Mbak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Baik, jika sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktunya Ibu untuk memberi saya kesempatan untuk mengedukasi Ibu ya. Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Maaf jika saya ada salah kata tadi selama penyampaian